Nah, tampilan dari sampingnya si Corolla SEG, Corolla. Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini kita udah nggak gelap-gelapan lagi ya. Walaupun memang ini kita masih berada di masa PPKM level 4. Tapi saya nggak pakai masker karena biar suaranya lebih jelas. Tapi udah terang ya, enak ya, kita nge-review udah terang, enak. Dan kali ini saya ingin review mobil. Ya, mobil ini nih dulu zamannya ini masih mewah banget di awal-awal tahun 1980-an. Jadi mobil ini lahir di tahun 87 atau 86 dan berakhir di tahun 1999. Ya, ini sebuah city car dari Toyota yang menurut saya itu sangat unik sih. Dan sampai sekarang sih kalau mobil ini bisa dibilang agak sedikit langka, tapi nggak begitu langka-langka banget. Langka tuh udah mati. Yang masih orisinil tuh jarang. Biasanya mobil kayak gini udah kebanyakan dimodifikasi. Nih, Toyota Starlet. Dan kalau yang ini yang tipe tertingginya, tipe yang paling tinggi, dan yang biasa disebut dengan turbo look. Karena uniknya tuh di kap mesinnya. Oke, kita langsung ulas aja yuk mobil ini secara lengkap. Kita mulai dari bagian depan. Nah, yang saya review ini adalah Toyota Starlet yang tipe yang SEG. Ini yang generasi terakhirnya ya, sebelum akhirnya discontinue lah istilahnya. Dinonaktifkan. Dan ini tipe yang tertinggi ya, tipe yang SEG, dan ini bermesin 1300. Dan kalau yang SEG itu dia bisa dibilang adalah turbo look. Nih, di area sini emang berjendol gitu ya. Jadi ini kayak turbo nih. Jadi kelihatannya ada turbonya. Untuk lampunya, dia lampunya masih menggunakan yang model biasa. Lampu sannya juga masih model yang buram tuh, warna oranye. Dan ada fog lampnya di bawah ya kalau untuk yang tipe SEG. Karena kalau tipe yang SE doang itu kayaknya sih nggak ada ya fog lampnya ya. Dan dia grillnya lebih mewah kelihatannya kalau untuk yang si SEG ini. Nah, tampilan dari sampingnya si Corolla SEG, Corolla. Maaf, maksudnya adalah Toyota Starlet ya, SEG. Karena SEG itu saya ingetnya dari Corolla terus. Nah, ini tampilannya seperti ini. Emang dia pakai pelek yang kalengnya seperti ini, jadi kelihatan kayak kaleng racing. Dan dia kalau yang tipe SEG ini dia ada list bodinya, ada tulisan 12 valve-nya di sini. Spion sudah warna body, tapi handle memang masih congkil dan warna hitam. Dan dia Starlet tuh ada kayak pilar C di sini, walaupun memang kacanya juga bisa dibuka. Dia ada pilarnya ada warna hitam juga di area pilar sini belakang, dan ada kayak semacam rongga udara ya. Jadi kelihatannya kayak mewah gitu. Tapi tetap ya, tangkinya masih tetap tangki kiri. Jadi dari tahun 86 juga Toyota Starlet yang ini yang model lama tuh. Nah, itu bentuknya seperti itu. Itu juga sama sih tangki kiri. Nah, tampilan sebelah kanannya. Untuk peleknya yang dipakai adalah ukurannya 175/60 ring 14 dengan 4 baut. Ini kalau kalian beli mobil ini sebenarnya peleknya walaupun pelek kaleng begini, tapi bagus ya, udah mantap kayak pelek racing. Tapi memang kalau untuk di belakang, dia rem belakang masih rem tromol. Tapi untuk rem depan bagusnya dia sudah rem cakram ya. Kalau yang generasi pertama tahu deh, masih udah cakram juga apa masih tromol. Mudah-mudahan ada yang minjemin gitu ya. Nah, kita berada di bagian belakangnya si Toyota Starlet SEG tahun 1997. Nah, ini kelihatan deh di sini ya. Tuh tipenya tuh SEG. Ya,
Tapi kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau kita deketin kelihatan banget tuh. Tuh masih ada tulisan Starlet-nya, jadi masih orisinil. Nah, kalau untuk generasi yang terakhir ini memang dia memang ada yang tipenya tuh yang list merah itu sampai tengah-tengah sini, jadi Toyotanya pindah ke atas. Ini yang paling tinggi nih, jadi terpisah gitu ya. Listnya cuma separuh segini. Jadi ada tengah-tengah ada logo Toyota. Dan memang karena zaman tahun 90-an dia belum bisa ngikutin zaman now ya. Tempat plat nomornya kecil ya. Jadi kalau yang ngikutin zaman now agak kelipat tuh plat nomornya. Jadi harusnya ditambahin besi lagi ya. Dan ada listnya tuh di bumpernya nih. Kalau ada tipe SEG ya. Dan untuk kacanya sendiri bagusnya sudah ada defoggernya. Rear wiper juga udah dapet ya. Dan kalau untuk tipe SEG dia bagusnya sudah mendapatkan rear spoiler plus high mount stop lampnya. Karena kalau yang tipe di bawahnya sebagian ada yang belum. Ini kan ada dua kunci ya. Yang Toyota ini adalah buat nyalain mesinnya. Kalau yang ini dia buat buka bagasinya, bagasi dan kunci pintu. Nih, kalau nih kita ribet buka dari dalam. Yaudah kita buka dari sini aja. Bagasinya cukup luas ya. Dan ini cukup tinggi loh. Coba kita lihat ke. Nah, ini cukup tinggi ya si Starlet ini. Walaupun mobilnya itu sangat bisa dibilang pendek. Nggak, istilahnya nih mobilnya nih cuma hanya berapa tinggi dari saya. Tuh, cuma hanya sebahu kali ya, sebahu saya. Tapi jujur untuk bagasi ini sangat oke loh. Tinggi dan kepala saya juga nggak mentok tuh. Keren ya. Unik banget mobil ini emang, benar-benar tahu ya, karena penumpang itu kan tingginya berbeda-beda ya, jadi pas gitu, jadi pas kita di bawah ini nggak mentok sama sekali. Nah, bagasi memang cukup luas ya si Starlet ini, bisa menampung sekitar 2 koper atau berapa galon air gitu ya, bisa 4 kali ya. Dan di sini dia ada speakernya di partisinya, tapi ini bisa kita copot. Tapi kalau dipasang speaker gini pasti nggak bisa lah, karena ini kan udah bawaan kasih speaker ya. Tapi aslinya nggak ada speaker nih harusnya. Dan untuk di bawahnya lagi dia ada ban serepnya tuh full size. Dan tuket-tuketnya di situ semua. Benar-benar lega sekali ya. Nah, ini dia mesinnya dari si Toyota Starlet yang SEG ya. Dan kode mesin itu berbeda-beda. Ada yang 1E, 2E. Tapi kalau yang SEG ini adalah 2E. 2E FZ gitu kalau nggak salah sih. Aduh. Ya udah, itu ada tulisan yang lewat ya. Saya jelasin di situ aja. Tapi untuk tenaganya sih oke ya. Walaupun cuma tadi yang saya lihat tuh 82 horsepower. Nah, cukup oke ya dengan penggerak depan. Walaupun memang mobil ini kayaknya masih menggunakan karburator, karena injeksi kayaknya nggak masuk ya di Indonesia ya. Kalau untuk Toyota Starlet ini. Karena udah keburu masuk yang Soluna atau enggak di 2006-nya akan diganti Yaris ya. Karena ini adalah basisnya dari si Yaris. Tapi ruangan mesinnya kalau yang SEG ini rapih, walaupun belum ada peredam. Tapi saya ngeliat cara keseluruhan mobil ini dari bentuknya, dari depan, samping, dan belakang ini, bener-bener dia ngebentuknya itu kayak kapsul gitu ya. Kalau untuk generasi yang terakhir ini si Starlet, karena awalnya kan di tahun 80-an itu kan Starlet itu lahir dengan versi yang bentuknya itu model kotak, Starlet kotak ya. Dan plat nomornya tuh di sebelah sini nih. Karena kalau yang generasi ini kan plat nomor pindah ke bawah ya. Dan kalau yang ini bisa dibilang sih ini sebenarnya jadi kayak baby Corolla kalau menurut saya ya. Karena basisnya nggak jauh-jauh dari si Corolla. Karena kan tahun 90-an tuh Corolla lahir ya. Corolla atau Corona gitu ya. Bukan Corona penyakit, bukan. Emang mobil merek Toyota ini ada yang namanya Toyota Corona. Tapi emang Starlet itu emang unik sih. Nggak ketinggalan zaman, walaupun dia mobil ini sudah berumur lebih dari 20 tahun. Yang penting kalau orisinil begini bagus ya ngeliatnya ya. Asik banget kayaknya. Oke, kita habis langsung ke dalam yuk. Oke, kita langsung nyalain aja yuk mobilnya yuk. Dan ini nyalain masih Torque loh, kita nggak perlu gas. Walaupun ini masih karburator dan SOHC mesinnya.
Tuh nggak perlu gas. Kalau Kijang kan harus digas dulu waktu itu yang kita nyalainnya, karena dia platina juga masih. Tapi kalau ini dia udah pakai CDI, jadi udah lebih bagus lah teknologinya. Karena kalau Kijang waktu itu bener kata Om Mobi itu platina itu, saya nggak ngomong tuh kalau masih pakai platina tuh. Nah kita tutup. Kita tutup, suara mesinnya nggak terlalu masuk banget ya, nggak terlalu masuk banget. Peredamnya cukup bagus sih. Coba kita gas dikit yuk. Ya masuk sih mesinnya, tapi oke sih, nggak terlalu ini banget, dan suara mesin masih halus loh. Bener-bener nih orang yang beli mobil ini terawat. Nanti kita lihat kilometer ada berapa nih mobil ini, kayaknya masih rendah pasti. Oke. Nah, ini dalamnya dari si Toyota Starlet ya, SEG tahun 1997. Nah, kilometer yang tadi yang saya bilang dia masih keren mah 13.000 gitu ya. Tapi kayaknya masih 13.000 kalau nggak salah nih. Iya, kayaknya masih 13.000 ya, bukan 130.000. 130 apa sih? 130 deh. Jadi udah agak jalan jauh, tapi ini benar-benar terawat sekali ya mobil ini, walaupun masih udah 100.000 ya. Wajar sih, mobil sudah umur 20 tahun. Dan ini dia. Ini buat cahaya doang nih kalau kita nyalain lampunya nih. Dan lampu cukup terang loh. Coba kita matiin cahaya dulu. Dia warnanya apa? Hijau. Dia ini doang sih. Jadi kayak buat ini lampu juga sih ininya. Tuas yang di sini ya. Karena dia nggak ada digitalnya sama sekali. Fog lamp dia masih terpisah ya dari saklar ini. Wiper tapi sudah intermittent. Dan di bawahnya lagi nggak ada tempat penyimpanan. Ada indikator alarm nih. Kalau kalian tambahin alarmnya sendiri bisa. Di bawahnya lagi ada buat buka kap mesin. Nah, di sini ada door lock, ada window lock, ada power window auto, sudah posisi driver, dan ini udah auto up loh. Keren. Di tahun 1997 ini udah mewah loh, beginian tuh udah mewah loh, beneran. Udah mewah loh, begini tuh udah mewah banget. Dan ada door pocket di sini. Dan bahannya mobil ini sebelah sini soft touch. Ini ada bahan bluedrunya, ini soft touch. Ini masih plastik. Ini soft touch di sini. Di sini plastik, tapi di sini soft touch. Unik banget. Jadi antara perpaduan soft touch kemewahan dan biasanya itu masih cukup ini ya, cukup kental. Dan di sini setirnya juga ada dilapisi dengan kulit, dengan lapisan kulit yang cukup lumayan. Dan ada klaksonnya yang kita gini kencang juga klaksonnya. Dan ada defoggernya di sini. Lampu hazard. Ini hiasan doang. Knop close air-nya begini ya, zaman dulu nih. Ini buat AC-nya nih, kecepatan angin. Unik banget nih. Knop close air lah, ini knop close air-nya. Ini buat posisinya nih, kecepatan, suhu, defogger. Dan di sini buat anginnya. Tuh anginnya nih, zaman dulu ini udah mewah loh. Dan AC-nya masih single din, betul AC lagi. Tipnya masih single din, soket lighter, bisa jadi power outlet kalau nggak ngerokok, dan ada asbak. Ada tempat penyimpanan di situ. Transmisinya manual 5 speed ya, kalau untuk yang manual. Dia transmisi otomatisnya juga ada 4 speed percepatan. Dan ini masih empuk banget loh, masih enak. Dan ini coba kita majuin dikit. Koplingnya tuh sangat empuk loh. Koplingnya sangat empuk sekali. Enak banget. Koplingnya sangat empuk sekali, enak banget nih mobil. Bener-bener masih mulus banget, walaupun udah berjalan dari sekitar 130.000 ya, tapi oke lah. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Nih, ada tempat penyimpanan terbuka nih, jadi buat naruh barang enak banget. Tapi kalau kacanya masih transparan begini sih kelihatan gak enak banget, pasti langsung ntar ada maling pecah lagi kacanya. Seatbelt masih model fix. Headrestnya sudah adjustable. Hand grip model retract. Enggak model fix tapi udah bagus ya, udah mewah. Sun visor ada kaca plus lampu. Spion tengah sudah ada night view. Ada sun visor juga sebelah kanan tapi nggak ada lampu, nggak ada kacanya, polos. Mobil ini bisa dibilang sih oke ya dalamnya ya.
Dan ada jam digitalnya di situ. Oke, habis ini kita langsung matiin aja. Tutup kacanya. Si power window-nya aktif loh, keren banget. Oke, kita pindah ke baris kedua. Nah, kita berada di baris keduanya si Toyota Starlet. Tapi memang sih, karena mobil ini dulu buat keluarga yang masih anak-anak kecil ya gitu ya, karena keluarga baru, bangkunya headrestnya nggak enak banget nih kalau dengan tinggi saya yang udah 180. Duduknya nggak enak, harus begini, sakit lebat leher lama-lama. Nah, tapi dia bangku belakangnya sayangnya nggak ada side pocket sama sekali ya. Ada gardan sedikit, dan ada kayak asbak nih kalau nggak salah. Ya, bener kan? Dan headrestnya nih yang saya bilang. Tapi bangkunya nggak bisa lipat separuh. Bisa deh, bisa lipat separuh. Jadi bisa 40-60. Kalau kalian ingin mendapatkan bagasi yang lebih lega lagi itu. Bisa 40-60 untungnya. Tapi headrestnya nih yang agak bisa ngeselin. Karena mobil zaman dulu kan paling ini buat keluarga baru ya. Paling anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Tapi sih kalau sekarang yang semakin kayak saya begini mah ya, mentok banget ini. Dan ada lampu baca di sini, ciri khas zaman dulu. Hand grip model fix. Power window juga ada di belakang. Dan bahan soft touch di sini. Ada bahan Bluetooth juga di sini. Tapi sayang nggak ada apa-apa di sini. Tempat penyimpanan di sini doang kecil loh buat tutup pintu. Nah. Tapi lega ya, cukup lega duduknya saya, karena saya nyetirnya agak maju sih kalau untuk posisi nyetirnya. Oke, kita langsung keluar aja. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Toyota Starlet tahun 1997 ini yang SEG ya. Dan kalian kalau mau lihat barangnya lebih lanjut, bisa langsung lihat. Dan hubungi nomor yang tadi ya. Kalau kalian ini tadi saya tulis di deskripsi ya. Untuk harganya sih mobil ini tadi yang saya lihat tuh, dia harganya itu emang sekitar berapa puluh juta gitu. Enggak, malah nih masih bisa sampai 100-an loh, karena sangat antik sih. Tapi kalian bisa negosiasi, nanti sesuaikan dengan apa budgetnya, dan ya dengan kondisi yang masih rare seperti ini, yang masih orisinil, karena kebanyakan kan Starlet itu udah kebanyakan dimodif ya. Kalau sama orang-orang yang pasti yang duitnya lebih itu pasti buat mobil ini udah dimodif, jadi udah nggak ori lah istilahnya ya. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ini juga pakai masker. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, terima kasih telah menonton.